Peristiwa naas ini pernah viral pada masanya. Masih ingatkah kamu dengan kasus tragis yang menimpa seorang remaja di daerah Tangerang? Dia adalah Eno Fariha, gadis berusia 18 tahun yang menjadi korban pelecehan dan penghilangan nyawa. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Mengapa gadis malang tersebut direnggut nyawanya? Siapa pelaku dan apa motif mereka? Eno Fariha lahir pada 6 Oktober 1997. Dia adalah seorang buruh pabrik asal Serang, Banten. Eno anak ketiga dari 7 bersaudara. Ayahnya bernama Arif Fikri dan ibunya bernama Mahfudo. Pada tahun 2016 silam, gadis Malang yang tak tahu bahwa akhir hidupnya akan sangat tragis. Hari itu dia beraktivitas seperti biasanya, berangkat bekerja ke pabrik dan sore harinya pulang ke mes untuk beristirahat. Peristiwa naas ini terjadi pada hari Kamis 12 Mei sekitar jam 11 malam. Awalnya, Eno mengajak Rahmat Alim yang merupakan kekasihnya untuk bertemu di kamarnya. Diketahui keduanya sudah berpacaran selama sebulan. Meski Rahmat Alim usianya lebih muda daripada Eno, namun tampaknya Eno benar-benar menyukai pria tersebut. Selama berpacaran dengan Rahmat Alim, Eno sepenuhnya tidak jujur tentang identitasnya. Ia mengaku namanya adalah Indah. Malam itu Rahmat Alim sedang bermain PlayStation, lalu Eno menelponnya dan mengatakan bahwa pintu kamarnya sudah dibuka, yang artinya Rahmat Alim sudah boleh untuk berkunjung. Mes tempat tinggal Eno adalah mes khusus perempuan yang berjumlah 22 kamar. Di samping mes Eno ada mes khusus laki-laki dan semua mes punya gerbang dan hanya bisa dibuka oleh penghuni. Rahmat Alim yang mendapat pesan dari Eno langsung menuju ke mes kekasihnya itu. Setelah Rahmat Alim tiba, wanita itu menjemputnya di depan gerbang lalu mengajaknya masuk ke dalam kamar. Saat berada di dalam kamar, mereka berbincang-bincang selama 30 menit. Entah apa yang dibicarakan, namun yang pastinya mereka sempat bercumbu mesra yang memicu nafsu Rahmat Alim ingin melakukan hubungan badan. Akan tetapi Enok menolak ajakan tersebut. Mungkin saja menurutnya ajakan kekasihnya itu sudah di luar batas. Hal itu membuat Rahmat Alim kesal. Ia akhirnya keluar dari kamar Enok. Untuk meredakan amarahnya, Rahmat Alim menghisap 2 batang rokok. Tak lama kemudian ada 2 pria lain yang datang. Mereka adalah Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi. Ternyata Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi sama-sama menyukai Eno, namun cintanya tidak terbalas. Mereka akhirnya sepakat untuk bekerja sama menghabisi Eno. Ide itu pertama kali dicetuskan oleh Rahmat Alim yang merupakan kekasih Eno. Saat itu Rahmat Alim baru mengetahui jika wanita yang dipacarinya ternyata nama aslinya adalah Eno. Sakit hatinya semakin bertambah mengingat selama ini dia telah dibohongi. Belum lagi penolakan Eno untuk berhubungan badan. Para pelaku ini kemudian menuju ke kamar Eno dengan maksud untuk merudak paksa. Saat tiba di depan pintu, terlihat Eno sedang tidur dan hanya menggunakan pakaian dalam. Imam Hapriyadi langsung membekap wajah Eno hingga setengah sadar. Kemudian Rahmat Arifin memegangi kaki Eno. Sementara Rahmat Alim keluar mencari pisau di dapur, namun ia tidak menemukannya. Ia lantas melihat di dekat mes ada cangkul. Tanpa pikir panjang, Rahmat Alim mengambil cangkul itu dan menghantamkannya ke wajah dan leher Eno hingga tak sadarkan diri. Tidak berhenti sampai di situ saja, Rahmat Alim langsung menjalankan aksi bejatnya dengan merudak paksa Eno. Kemudian Imam Hapriyadi mengambil garpu yang ada di saku celananya lalu menggores wajah Eno hingga mengeluarkan tetesan berwarna merah. Rahmat Alim kemudian pergi keluar kamar karena merasa geli dengan bercak darah Eno. Namun ia kembali masuk untuk memastikan apakah Eno masih bernafas. Di saat yang bersamaan, Rahmat Alim melihat tubuh Eno telah dililit menggunakan kain dan masih dalam kondisi bernafas. Imam mengangkat tangan Eno, sementara Rahmat Alim yang masih kesal tiba-tiba menggigit dada Eno hingga membekas. Rahmat Arifin kemudian menyuruh Rahmat Alim untuk memegangi kaki Eno dalam kondisi mengakang. Rahmat Arifin yang sudah gelap mata memasukkan gagang cangkul ke dalam organ sensitif Eno. Hingga cangkul tersebut 90% masuk ke tubuh Eno dan meregang nyawanya. Rahmat Alim lalu menuju ke kamar mandi untuk membersihkan jejak darah. Setelah semua perbuatan kejinya, mereka kabur dengan menutup engsel kamar mes dengan tujuan agar penghuni mes yang lain tidak curiga. Jenazah Eno kemudian ditemukan oleh teman-temannya pada Jumat pagi atau keesokan harinya dalam kondisi tidak berbusana dan terdapat banyak bercak darah. Selain itu, gagang cangkul masih menancap di dalam organ Eno. Kasus ini kemudian dikenal dengan sebutan Eno Cangkul.
2 hari setelah penemuan jenazah Eno, ketiga pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Motif mereka melakukan rudak paksa dan penghilangan nyawa tersebut bermacam-macam, namun benang merahnya karena dendam sakit hati. Rahmat Alim yang saat itu masih berusia 16 tahun mengaku ia melakukan tindakan itu lantaran Eno menolak saat dirinya mengajak berhubungan badan, padahal sebelumnya mereka sempat bercumbu di dalam kamar. Sedangkan Rahmat Arifin yang berusia 24 tahun mengaku memiliki dendam dengan korban karena jengkel Eno sering mengatainya pahit dan jelek. Rasa sakit itu sudah memuncak dan saat ada kesempatan memasuki mes Eno, ia akhirnya melampiaskan kekesalannya tersebut kepada Eno hingga merudak paksa Eno dan memasukkan gagang cangkul ke dalam kemaluannya. Saat ditanya oleh polisi mengapa ia memasukkan gagang cangkul, Rahmat Ali mengatakan, "Gak tahu, pokoknya pikiran sudah kalap, sudah gak mikir apa-apa. Intinya pengen saja masukin cangkul." Selanjutnya pelaku Imam Hapriyadi yang berusia 24 tahun melakukan tindakan tersebut karena cintanya tak terbalas. Ia sangat menyukai Eno dan sering mengirim pesan gombalan ke Eno, namun Eno tidak menggubrisnya. Setelah jenazah Eno ditemukan, polisi kemudian membawanya ke RSUD Tangerang untuk diotopsi. Dari hasil visum tersebut ditemukan luka hampir di sekujur tubuh Eno. Ditemukan luka terbuka pada pipi kanan serta memar pada bibir dan leher yang patah akibat dipukul cangkul. Kemudian luka terbuka dan pendarahan di alat kemaluan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Luka lecet pada dada kiri dan kanan serta pada payudara yang dikelilingi memar. Tidak hanya itu, ada juga luka robek di bagian hati sampai ke atas paru-paru dan luka pada rongga dada. Luka ini disebabkan gagang cangkul yang menancap pada kemaluan Eno dan menusuk sampai ke organ lainnya. Setelah melakukan perbuatan kejinya, Rahmat Alim sempat mengambil ponsel Eno. Polisi kemudian melacak keberadaan ponsel tersebut dan benar saja ponsel itu berada di tangan Rahmat Alim. Pihak berwajib menemukan ada jejak komunikasi antara mereka berdua. Dari sinilah polisi menginterogasi lebih lanjut hingga didapatkan fakta bahwa masih ada pelaku lain yakni Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi. Selain itu, dari keterangan saksi yakni warga sekitar dan rekan kerja Eno memberikan informasi kepada polisi bahwa memang benar Rahmat Alim yang terakhir kali berkunjung ke mes Eno. Hasil pemeriksaan forensik dan keterangan 3 tersangka cocok dengan bukti di TKP. Setelah melewati proses persidangan yang panjang, Rahmat Alim divonis dengan hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Ia dianggap memenuhi unsur pembunuhan berencana. Rahmat Alim mendapatkan hukuman lebih ringan daripada 2 tersangka lainnya karena saat itu dirinya masih di bawah umur. Sementara itu, 2 pelaku yakni Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi divonis hukuman mati. Itulah dia guys kasus Eno Cangkul yang sempat membuat jagat maya heboh pada tahun 2016. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe.